يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسر وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. Alhamdulillah, semua itu adalah nikmat karunia Allah yang harus kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang sama kita muliakan, imam-imam kita rahimahumullah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah
Kalau umur lebih panjang, mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dengan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah Idul Adha. Lebih kurang setengah bulan lagi, 14 hari lagi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan, sama-sama kita jalankan dan kita laksanakan ibadah yang mulia ini. Tujuannya hanya satu, meraih ridha Allah. Tidak ada lain daripada itu. Ibadah yang kita lakukan, yang kita persembahkan hanya mengharap ridha Allah. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, bicara tentang masalah ibadah kurban, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Al-Kautsar ayat 1-2 tentang perintah. Al-Hajj 22-34 Allah jelaskan tentang syarat, hikmah, manfaat, keutamaan, fadilah, faedah. Al-Quran surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111. Jadi sangat jelas dan terang bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin, maka tema kajian kita adalah hakikat ibadah kurban. Pada prinsipnya ibadah kurban itu adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Nanti indikasinya ati Allah, taat ke Allah berarti laksanakan. Atiur Rasul, ikuti petunjuk Rasul. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj 34 Allah jelaskan, wa likulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, wa likulli ummah, dan bagi tiap-tiap umat, berarti seluruh umat Allah syariatkan untuk penyelenggaraan ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin, pengertian ibadah kurban itu qaraba, qarib artinya dekat. Artinya apa? Dengan pelaksanaan ibadah kurban, kita semakin dekat dengan Allah. Kalau awak rajin kurban setiap tahun, ikut ibadah kurban, maka wajib kita untuk dekat kepada Allah. Dekat juru masjid, juru musalla, rumah ibadah. Jangan kebalik. Kurban rajin, sembahyang malih, solat dah mau. Itu tidak benar itu. Jadi qarib, mendekat. Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk meraih ridha Allah. Itu definisinya. Jadi yang disembelih itu hewan ternak. Kapan? Idul Adha. Dan waktunya hanya 4 hari. Hadirin, 4 hari. Tanggal 10 hari raya itu siap khutbah, dah boleh. 11, 12, 13. Lepas dari itu tidak lagi. Jadi waktunya hanya 4 hari disiapkan. Dan juga tidak boleh sebelumnya. Tanggal 9 tidak juga. Nah, oleh sebab itu waktu disediakan oleh Allah, karena mumpung waktu masih ada. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, kenapa Allah perintahkan ibadah kurban, bahkan salat? Makanya dalam pandangan pendapat para ulama,
Hukum dasar ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Jadi wajib di atas sunnah muakkad, kemudian sunnah. Nanti hukum itu akan berubah. Makanya menurut pandangan Imam Hanafi, tinjauan Imam Hanafi, ibadah korban itu hukumnya wajib menurut Imam Hanafi. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Beliau menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, sa'ah, keluasan rezeki, kelapangan rezeki untuk berkorban, walam yudah, kemudian dia tidak mau, dia gih rezeki dia Allah tapi tidak mau korban. Apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana, fala, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, jangan dakik-dakik tempat solat kami. Itu artinya jangan datang ke rumah masjid, ke musola, ke lapangan. Berarti karena itu adalah larangan, berarti perintah itu wajib menurut pendapat Imam Hanafi. Contoh mudahnya, andaikan ada wak piti 1 juta, 1.500.000, 2 juta, itu wak bawa ke mall tempat pembelanjaan, itu sewantanya tuh habis. Ndak cukup 3 hari, seminggu dah cukup itu tu, selesai itu. Atau bagi yang hobi merokok, yang suka merokok setiap hari, anggaplah rokok awak standar awak ambil 20.000 sabungkui. Sabungkui sehari 20.000 kali 30 sebulan kali 2 kali setahun 7 juta lebih. Talok mampu mau secara tidak langsung talok mampu mau membakar piti 7 juta 200 lebih dalam setahun. Nah, kalau kini awak kan ibadah korban kan sekali setahun, ada yang 2,5, 2.500.000, ada yang 26. Nah, tergantung tempat lokasi masing-masing. Apakah bicara kita tidak mampu? Apalagi hadirin, kalau dalam rumah tangga itu suami bakarajo, bagaji, istri karajolo, adalah penghasilan, anak karajolo, adalah penghasilan. Setiap bulan tu menerima tu. Setiap bulan. Tidak mau kita korban, kita mampu. Bicara tidak mampu, itu namanya kikir, namanya itu. Jawabannya dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1, Allah tidak perintahkan kita korban dan solat sebelum Allah kasih kita nikmat. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Awaklah diagih nikmat banyak di Allah. Iyo banyak iyo. Dek saking banyak anda tetong dia awak. Jangankan nikmat di luar diri, dalam diri saja ndak tetong dia awak. Maka kita syukuri. Dek karena diagih nikmat di Allah tu, fasalli li rabbika. Itu perintah utama tu. Salat. Salat. Jadi orang yang tak mau solat, balik kepala sujud solat tu, dia kufur nikmat, yo. Ingkar nikmat namanya itu. Ledegih kaki, ledegih tangan, ledegih mata. Ndak dipergunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, tak mau solat. Itu namanya ingkar nikmat atau kufur nikmat. Jadi Allah ndak kasih kita perintah untuk ibadah solat, perintah ibadah korban sebelum Allah kasih nikmat. Nah, jadi oleh sebab itu sebagai muhasabah diri bagi kita, mumpung waktu masih ada, mari kita ramai-ramai ikut ibadah korban. Hadirin kaum muslimin,
Jadi korban itu adalah perintah Allah. Dikarana dia giat nikmat dari Allah, fasholli li rabbika, salat, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sementara menurut Imam Syafi'i itu adalah sunnah ibadah korban itu. Satu dalam keluarga itu yang ikut sebagai peserta ibadah korban, maka yang lainnya sudah mendapat kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, utama-utamaan dari ibadah korban tersebut. Maka oleh sebab itu, mari kita selenggarakan ibadah korban ini sebaik-baiknya. Ikuti aturan Allah dan Rasul, terutama kepada panitia penyelenggara. Kita ini adalah panitia penyelenggara. Jadi jangan sampai melanggar aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk ibadah korban, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, hikmah daripada ibadah korban tersebut adalah man qaraba qurbanan fihi fabiya wal fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qasras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Kalau bapak ikut sebagai peserta ibadah korban, terdaftar namanya, tak kalah penyembelihan itu langsung mendapat ampunan dari Allah. Wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Ibu ikut sebagai peserta ibadah korban, terdaftar nama, ibu dapat ampunan. Kemudian ahliya, keluarga, ya suami, ya anak, orang tua, mertua, mendapat ampunan dari Allah karena istri tadi ikut sebagai peserta ibadah korban, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi oleh sebab itu, mari sama-sama, karena waktu masih ada, daftarkan diri kita, keluarga kita, sama-sama untuk menyelenggarakan ibadah korban, ibadah yang mulia ini. Pak, kami dalam rumah tu berlimohnya, ndak ada, bawa saya jauhi siku, ndak harus bertujuh lah doh. 3 orang boleh, antar ke pengurus, buat saja nama, kemudian dan keluarga, boleh. Ada riwayat Nabi Ibrahim itu dalam rumah berapa orang? Beliau, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian anak belum ada saat itu, sampai ratusan ekor beliau ikut korban. Istri 2. Nabi Ibrahim 1, istri 2. Hanya 3. Tapi begitu banyak beliau menyelenggarakan ibadah korban. Boleh. Karena nanti di sana adalah sa'ah, kemampuan dan kesanggupan. Jadi oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, mari kita tunaikan ibadah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang kita harap adalah ibadah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada anak, turunan dan keluarga kita. Selalu kita istiqomah di atas ridha Allah menuju yang kita harap satu-satunya dunia dan akhirat. Alfu minkum, tersinggung aneka naik talantuang deka turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.